Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersekutu di PWMI kita pada sore hari ini. Mari ibu-ibu, kita berikan waktu kita untuk Tuhan, untuk kita mau memuji Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya undang ibu-ibu yang ada di rumah, mari kita bersaat teduh. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Mari kita katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita sambil kita bertepuk tangan. Karena memang Ia Allah yang patut kita agungkan dan kita tinggikan. Amin. Puji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi pujian ini penuh dengan semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, benar ya Bapa, Engkau layak menerima puji-pujian dari kami. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan, karena kebaikan Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, atas semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ibu-ibu, dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah Tuhan lawat kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan yang bernaungan di ibadah kami pada sore hari ini, karena kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan PWMI kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang memberkati, Engkau yang bersama dengan kami. Dan biarlah kami, ibu-ibu dimanapun berada Bapa, kami memberikan hati kami sungguh-sungguh kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Tuhan yang melawat hati kami. Tuhan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan. Sehingga kami ibu-ibu yang mendengarkannya Bapa, kami bisa menerima dan mengerti Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Mari kita angkat pujian, kita katakan, seperti wanita yang mengurapimu. Biarlah kita menjadi wanita-wanita Tuhan. Wanita-wanita penolong, wanita-wanita yang mau melayani. Sebagai tugas kita, ibu-ibu, baik ibu rumah tangga, kita melakukan kewajiban kita, melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita sembah Tuhan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa diberkati Tuhan ya. Jumpa lagi kita dalam persekutuan wanita Jemaat Immanuel Bogor di sore menjelang malam hari ini ibu-ibu. Ya baik, kita bersyukur boleh bersekutu di dalam Tuhan. Dan juga kita bersyukur sebentar kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ibu-ibu, saya mengajak kita untuk kita menyiapkan hati kita berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di sore hari ini kami boleh bersekutu di dalam Tuhan, dalam PWMI Jemaat Immanuel Bogor. Allah Roh Kudus sertai kami, baharui hati pikiran kami, agar kami mengerti secara khusus dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Materaikan dalam hati pikiran kami. Berfirmanlah ya Allah, kami sambut firman-Mu. Haleluya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik ibu-ibu, saya mengajak kita untuk semua membaca Alkitab ya. Alkitab tidak berubah, masih perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari surat Roma pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2 saja, ya 2 ayat saja. Kalau sampai panjang ini Roma 16 sampai dia 27 ayat. Tapi 2 ayat saja, berarti 2 poin. Nah, oke. Jikalau sudah ketemu ibu-ibu, saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Ya,
Ya, yang di rumah ya. Dari ayat 1 dan 2. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Sudah? Oke, demikian firman Tuhan. Saya akan baca terlebih dahulu perikopnya. Salam. 1, 2, 3. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kangkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Amin. Ibu-ibu, tadi lagu kita menyambut firman Tuhan yang dibawakan semua setia ya. Setia sampai apa nih? Setia sampai mati atau setia sampai hidup? Ya, setia sampai Tuhan menjemput kita ya. Ibu-ibu, amin. Ya, firman Tuhan di PWMI kita ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, Febe. Febe yang dalam bahasa Yunani itu diartikan ke Indonesia. Kalau bahasa Yunaninya pobe, tapi kalau di Indonesia kan bersinar-sinar, berkilau. Kalau emas, mentereng, berlian. Ya. Ibu-ibu banyak ya punya emas. Kalau berlian, apalagi bersinar, ya, bercahaya seperti itu. Ibu-ibu, surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, dari Rasul Paulus yang menulis dari surat Korintus yang di daerah Korintus pada waktu itu. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini kita mau belajar dari si Febe. Apa yang mau kita pelajari dari si Febe? Febe adalah pribadi, poin yang pertama, dia setia melayani. Ya, Febe adalah orang atau pribadi yang setia melayani. Poin yang pertama, saya akan bacakan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kangkrea. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Febe ini tidak dicatat di dalam Alkitab secara detail karena hanya tertulis di Roma 16 ini saja. Ya, di ayat 1 ini saja. Tapi banyak buku-buku, banyak referensi yang mengatakan Febe ini seorang diaken. Majelis. Dan dia waktu itu adalah pemimpin atau wanita pertama yang dipercayakan sebagai diaken. Luar biasa ya. Dan dia setia melayani. Ibu-ibu, melayani dalam artian pada zaman itu bukan sembarang melayani. Dan Febe ini bukan sekedar orang Kristen biasa. Dia di atas rata-rata. Febe ini. Jadi saya bisa melihat Febe ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Orang yang menerima Tuhan. Walaupun Febe bukan orang Yahudi, tetapi dia menerima Yesus sudah luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus setia melayani. Jadi waktu Febe ini, ibu Febe atau saudari Febe melayani di Kangkrea, dikatakan dalam firman Tuhan di perbatasan Korintus ya, kota pelabuhan waktu itu, dia sangat setia melayani. Melayani apa? Sebagai majelis, sebagai jemaat juga, sebagai teman hamba Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau di gereja kita, ibu-ibu yang melayani banyak ya. Ya, sebagai ketua PWMI ada siapa? Ibu Yensyang. Terus ada siapa lagi? Ibu-ibu yang lain, Ibu Safira, Ibu Hervina, Popompuk ya. Ibu-ibu yang melayani setia sebagai diaken. Dia adalah pribadi yang melayani, menemani Rasul Paulus pada saat itu. Rasul Paulus menitipkan suratnya kepada Febe, ya kan? Febe yang ada waktu itu menuju Roma. Kepada rekan-rekan Paulus di Roma. Paulus bilang, dia Febe pribadi yang melayani, yang sudah menemani saya, bisa dikatakan demikian. Mungkin bisa dikatakan Mama Gio, ya kan? Mama Gio menitip surat buat Oma Fish, Oma Eliana, ya kan?
Oma, kan, terimalah Jordan karena dia sudah setia menyanyi dan jadikanlah dia memang pribadi yang sudah setia melayani. Karena memang Jordan melayani dari segi untuk menyanyi, contoh ya seperti itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus melayani, bisa dikatakan kalau ibu-ibu ya yang respect, yang langsung dalam contoh kunjungan ya. Ketika ada saudara kita yang sedang bergumul atau sedang mengalami sakit penyakit, di situ kita akan dalam tanda kutip ya ada kunjungan. Ibu-ibu yang datang kunjung, rata-rata kunjungan atau besuk ini ibu-ibu ya. Tapi sekarang udah gak ada kunjungan lagi ya, busuk lagi. Karena simbah corona. Ya, ibu-ibu ya kan dalam hal kunjungan ini bisa dilihat setia melayani ibu-ibu ya. Saya bisa melihat ibu-ibu begitu luar biasa, meninggalkan pekerjaan dapur dulu sebentar untuk bisa kunjungan atau besuk. Kunjungan atau besuk kepada orang tua kita yang tidak bisa perjamuan kudus, yang masih terbaring lemah, kita beri penghiburan, penguatan. Opa, Popo, Akung ya kan. Ada kami jemaat Tuhan yang setia menemani Opa, Opung ya kan. Koko, Akung ya pokoknya seperti itu, yang kakek-kakek dan nenek-nenek ya, kita beri penghiburan, penguatan bagi mereka. Siapa? Ibu-ibu yang setia melayani, membantu di gereja ini, membantu Pak Tunjang, membantu Boksu ya kan dalam melayani, mempersiapkan sebagai liturgis. Waktu sebelum corona ya kan ada ibu-ibu selalu itu, kalau udah ibu satunya yang umum, yang satunya pasti ibu Syucun sama Ibu Lani ya kan, itu yang saya hafal ya. Terus satunya lagi Ibu Yensyang sama Ci Lili. Nah, ibu-ibu yang setia melayani, yang dipakai Tuhan bukan sejak sekarang ibu-ibu ya. Jadi sudah dari dulu dilihat dari pribadi si Febe. Ibu-ibu mau jadi pribadi seperti Febe? Ya, untuk menjadi pribadinya sih tidak. Paling tidak kita ada mewarisi dari sifatnya yang setia melayani yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Amin ibu-ibu. Melayani dalam hal apa? Dalam PWMI, pimpin pujian ya kan. Misalkan Ibu Titin ya, tolong pimpin pujian ya PWMI kita sore hari ini. Aduh gak bisa contoh, saya masih mau masak dulu. Contoh kan, enggak ya, oke. Siap, laksanakan. Kalau ada di WA, siap komandan gitu kan ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu semangat, setia sampai akhir. Yaitu apa? Melihat dari pribadinya Febe, melayani. Firman Tuhan katakan melayani, hidup kita ada melayani. Karena firman Tuhan juga katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Layanilah sesama kita, layanilah dalam kehidupan rumah tangga kita. Layanilah Tuhan sebagaimana Tuhan yang sudah dulu melayani atau memberikan nyawanya kepada kita dan kita melayani Dia. Amin. Amin. Poin yang kedua, saudaraku, ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua supaya kamu menyambut dia, si Febe ya, menyambut Febe dalam Tuhan sebagai mana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi pribadi yang kedua Febe ini adalah pribadi yang murah hati, ya, besar hati. Jadi dia juga suka memberi, membantu orang, menolong orang. Pribadi yang murah hati, bukan murahan, murah hati. Ibu-ibu, jadilah pribadi yang murah hati, yang peka terhadap situasi kanan kiri depan belakang kita. Febe demikian dikatakan Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma supaya jemaat Roma sadar bahwa si Febe ini, pribadi ini, dia orang baik. Kalian jangan jauhi dia, terima dia. Karena saya ini Rasul Paulus, maksudnya dalam firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, saya sudah dibantu, orang-orang lain juga sudah dibantu. Ya kamu juga harus bantu dia, jangan susahkan dia, jangan telantarkan dia. Jadi
apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena Febe yang sudah murah hati, yang sudah menolong, yang sudah sering membantu para pelayan, para jemaat Tuhan pada waktu itu, dia kembali menuai. Orang bilang, berikan segala keperluannya. Luar biasa saudaraku. Jikalau mungkin kita di jemaat Immanuel, pribadi yang murah hati, yang suka menolong. Contoh ibu siapa ya? Ibu Sucun lah. Ibu Sucun ya kan? Ibu Sucun. Contoh terkenal lah Ibu Sucun murah hati di sini, suka menolong, suka membantu. Tiba-tiba pulang ke Cungkok sono, ke Tiongkok sono ya kan? Lalu dikatakan, "Hei, Ibu Sucun tuh tolong dia kalau dia kesusahan." Karena di Bogor dulu dia pribadi yang luar biasa, suka menolong ya, suka membantu. Gimana? Kita seneng gak? Maksudnya bukan seneng karena sombong atau bangga gitu, bukan ya. Ada suatu gimana ya? Ada suatu perasaan di mana kita dihargai. Karena kita menghargai orang. Bagaimana ya? Karena itu bukti kita menghargai orang, kita membantu dia. Kita menolong dia. Ibu-ibu, jikalau mau dikatakan murah hati, bersabarlah dalam kehidupan. Membantu, menolong, membantu yang susah, menolong yang sedang sakit atau bagaimana segala macam. Secara khusus dalam pandemik ini, kuatkan ibu ini dalam doa. Sudah ibu, Tuhan berikan ujian ini kepada ibu. Ya biar saya doakan ya bu ya. Ya buat contoh belum datang sama Boksu. Ya udah kita berdoa. It's good. Ya, nggak mesti tunggu sampai Boksu datang atau contoh datang. Misalkan ibu-ibu jadi teman curhat kepada misalkan satu dengan yang lain sebagai best friend, saling mendoakan, itu lebih luar biasa. Ya, ibu-ibu saling peka satu dengan yang lainnya, murah hati. Febe, sampai si Febe ini, Paulus tidak mau Febe ada apa-apa nanti di Roma, karena Febe ini waktu di Kangkrea, waktu dia melayani, dia pribadi yang sangat luar biasa. Jadi jangan sia-siakan dia, kata Rasul Paulus. Jangan sia-siakan ibu-ibu jemaat Immanuel. Misalkan contoh ke Tiongkok atau ke Jakarta. Mereka pribadi yang luar biasa. Mereka pribadi yang setia melayani, yang murah hati. Bangga gak? Bangga. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena saya menjalankan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, melayani, murah hati adalah sifat yang saya bisa tangkap dari 2 ayat firman Tuhan ini dari pribadi Febe. Demikian saya juga bisa melihat ke depannya dari pribadi ibu-ibu yang ada di rumah. Jadilah pribadi seperti Febe yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga pikiran untuk Tuhan. Dengan siapa? Dengan rekan-rekan atau teman-teman pelayanan Tuhan. Bisa di situ ada pendeta, bisa di situ ada evangelis, bisa di situ ada majelis, bisa di situ ada jemaat, saling berbarengan, berjalan membangun mezbah Tuhan, membangun gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Coba katakan ke sebelahnya, ibu, saya mau jadi seperti Febe. Misalkan ibu-ibu nonton sama anak-anak bolehlah, atau sama suami, saya mau jadi pribadi yang seperti Febe, bilang ke suaminya. Jangan ke suami bapak suami ibu malah ketawa ya, pada bisa, jangan. Ini kan komit loh ya. Saya mau melayani bu papa ya. Kalau bangun tidur nanti aku bikinkan kopi ya. Walaupun kopinya hanya seperempat ya kan, gulanya seperempat. Karena takut sakit ya, bahaya juga minum kopi terlalu banyak. Contoh ya kan, memasak nasi goreng, memasak makanan untuk anak-anak, mengantarkan anak-anak sekolah, itu udah melayani. Dalam tanda kutip, walaupun tidak secara langsung melayani Tuhan, tetapi melayani sesama itu adalah bukti kasih kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Melayani Tuhan, melayani sesama. Menjadi pribadi yang murah hati, yang suka membantu sesama, yang suka menolong, yang peka dan tidak
pelit dalam segala hal. Pelit dalam segala hal, mau ikut ambil bagian. Siap ibu-ibu? Jikalau ibu-ibu dibilang melayani, melayani. Ibu-ibu dibilang bantu, bantu. Karena itu tugas dan tanggung jawab, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Haleluya. Amin ibu-ibu. Amin. Luar biasa. Tetap semangat. Sampai jumpa di kemudian hari atau kemudian minggu depan dalam persekutuan PWMI kita. Namun sebelumnya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa untuk bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu dari pribadi Favor yang Tuhan sudah buat luar biasa dalam kehidupan hamba-hamba-Mu pada zaman dahulu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pribadi-pribadi kami. Hamba juga berdoa secara khusus untuk ibu-ibu PWMI Jemaat Immanuel Bogor. Biarlah menjadi pribadi yang bisa diteladani, pribadi yang melayani, yang murah hati dalam segala hal, dalam membangun mesbah Tuhan di dunia ini Tuhan. Mampukan ibu-ibu Jemaat Immanuel Bogor agar bisa menjadi teladan, menjadi panutan dalam kehidupan rumah tangga mereka, menjadi kebanggaan bagi suami dan anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Ngaterkan firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia dan adil dalam melayani Tuhan. Setia dan taat dalam melayani Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Oke. Shalom ibu-ibu, Tuhan Yesus berkati. Mari ibu-ibu, kita mengakhiri porsiun kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu, arahkanlah hatimu dan tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin dan memeliharakan kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Ya ibu-ibu, selamat sore, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati, kita sampai jumpa di PWMI minggu depan. Shalom.